Ribuan warga meriahkan Tarhib Ramadan. Es gabus, jajanan legendaris. Presiden Prabowo ingatkan TNI Polri jaga kepercayaan rakyat. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Landari. Pemirsa, sambut datangnya bulan suci Ramadan, ribuan warga di kota Banda Aceh ikuti parade Tarhib Ramadan. Pawai dimeriahkan dengan berjalan kaki, kemudian juga membawa poster. Tak hanya itu, para guru juga membawa properti seperti payung kedaerahan hingga berpenampilan unik. Beginilah keceriaan para pelajar dan santri didampingi guru dari berbagai tingkatan sekolah mengikuti Tarhib Ramadan atau pawai menyambut Ramadan. Jumlahnya yang lebih dari 1000-an memadati jalanan, berjalan kaki berkeliling kota Banda Aceh sambil memainkan alat musik drum band. Para siswa didampingi guru berkolaborasi memeriahkan pawai menyambut Ramadan 1447 Hijriah di kota Serambi, Mekah. Tak hanya itu, para guru-guru juga membawa payung khas Aceh serta poster-poster bertuliskan penyambutan datangnya bulan Ramadan sembari melantunkan sholawat saat pawai. Menurut Elvina, salah satu peserta yang juga kepala sekolah TK Save the Kids Banda Aceh mengatakan bahwa kegiatan merupakan bagian dari syiar menyambut bulan suci Ramadan untuk memuliakan kedatangannya. Tak hanya itu, ini menjadi syiar agar kita lebih dekat dengan bulan Ramadan. Ia juga menambahkan harapannya ke depan semoga semua diberikan kelancaran kesehatan untuk bisa menjalankan puasa sebulan penuh. Kita mau menyampaikan syiar-syiar menyambut bulan suci Ramadan untuk memuliakan dan nanti untuk menjaga ketertiban dan terus berpuasa di bulan Ramadan. Mensyiarkan syiar-syiar Islam agar kita lebih dekat lagi dengan bulan suci Ramadan. Mempersiapkan diri secara kesehatan. Semoga diberikan kelancaran selama sebulan penuh mengikuti bulan puasa nantinya beribadah. Ramai hari ini ada sekitar 1000-an lebih yang terdiri dari semua guru, kepala sekolah, dan juga dari dinas-dinas terkait lainnya. Kegiatannya dikawal ketat oleh petugas gabungan dari polisi, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan tersebut berjalan lancar tanpa gangguan lalu lintas. Dari Banda Aceh, jurnalis Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Gus Irfan Yusuf menyampaikan sejumlah inovasi strategis penyelenggaraan haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Hal ini disampaikan dalam bimbingan manasik haji nasional yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Rabu siang. Kegiatan ini diikuti ribuan jemaah haji 2026 dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring. Menteri Haji menegaskan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan layanan yang lebih fokus dan terarah bagi jemaah haji Indonesia. Penyelenggaraan haji disebut sebagai layanan publik yang harus menjamin keamanan, ketertiban, dan martabat jemaah sejak persiapan hingga kembali ke tanah air. Dalam paparannya, Menteri Haji menyampaikan sejumlah program strategis diantaranya penurunan biaya haji, penyamarataan daftar tunggu yang lebih berkeadilan, serta penguatan peran haji dalam mendorong ekspor produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan jemaah di Arab Saudi. Pemerintah juga menegaskan komitmen terhadap haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan melalui penguatan pendampingan serta perhatian pada kondisi jemaah haji. Pemberangkatan jemaah haji, hari ini kita mulai membuka secara nasional manasik haji untuk para calon jamaah haji kita di seluruh Indonesia sebagai amanat dari undang-undang sekaligus juga amanat dari Perpres terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh ini.
Menteri Haji menekankan manasik haji menjadi bekal penting untuk membangun kesiapan fisik, mental, dan pemahaman ibadah sejak dini. Konsep istita'ah kesehatan juga ditegaskan sebagai syarat utama kesiapan jemaah. Melalui berbagai inovasi ini, penyelenggaraan Haji 2026 ditargetkan mencapai 3 sukses haji, yaitu sukses ritual, sukses ekonomi umat, dan sukses peradaban. Menteri Haji berharap jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan tertib dan membawa nilai-nilai haji dalam kehidupan bermasyarakat sepulang dari Tanah Suci. Dari Jakarta, Dewanata Ade Chandra, Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, pimpinan DPR RI bersama Komisi 8 DPR RI menerima audiensi Perkumpulan Guru Madrasah Swasta Indonesia yang menuntut peningkatan kesejahteraan termasuk pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Wakil Ketua DPR RI, Sari Yulianti, menegaskan DPR memahami berbagai keluhan dan tuntutan dari Perkumpulan Guru Madrasah Swasta. Menurutnya, isu pengangkatan guru madrasah swasta menjadi P3 bukan hal baru. Komisi 8 DPR RI disebut telah bekerja melalui panitia kerja dan menghasilkan keputusan untuk mendorong afirmasi bagi guru madrasah swasta agar dapat diangkat menjadi P3K. Sari menegaskan proses yang berjalan membutuhkan koordinasi antar kementerian dan tidak bisa dilakukan secara insan. Meski membutuhkan waktu, DPR optimis pengangkatan guru madrasah swasta menjadi P3K dapat direalisasikan, mengingat adanya dukungan dan kesamaan visi antara DPR dan pemerintah. Tuntutan guru madrasah swasta untuk menjadi P3K ternyata itu juga bukan isu baru ya, isunya sudah lama dan Komisi 8 sudah bekerja melalui panja ya Pak Ketua ya, dan sudah ada keputusannya untuk membuat afirmasi mendorong guru madrasah swasta menjadi P3K. Gitu ya Pak Ketua. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Sepekan menjelang Ramadan, harga komoditas sayuran di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten mengalami kenaikan yang signifikan pada Rabu siang. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang tembus Rp120.000 per kilogram. Selain dikeluhkan konsumen, kenaikan harga sayuran terutama cabai juga membuat omset pedagang turun hingga 50%. Harga komoditas sayuran di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten mengalami kenaikan yang signifikan 1 pekan menjelang bulan Ramadan. Pantauan di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa pada Rabu pagi, kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang tembus hingga Rp120.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai yang dikenal dengan rasanya super pedas ini berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Selain cabai rawit merah, harga cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan. Dari normalnya hanya Rp30.000, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah keriting dan bawang merah dari semula Rp40.000 per kilogram, kini melonjak cukup tajam menjadi Rp60.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, sejumlah sayuran lainnya seperti tomat, terong ungu, timun, dan juga pare juga ikut naik menjadi Rp15.000 dari normalnya Rp8.000 per kilogram. Pedagang mengatakan kenaikan komoditas sayuran sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Kenaikan terjadi secara bertahap mulai Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Pasokan yang menipis di tengah permintaan yang semakin tinggi menjelang Imlek dan bulan suci Ramadan diduga menjadi biang kerok kenaikan harga komoditas sayuran di pasaran. Tingginya harga komoditas sayuran ini membuat omset pedagang turun drastis hingga 50% karena sepinya konsumen jika dibandingkan dengan sebelumnya. Cabai, bawang, timun, tomat, pada naik semua kalau sayuran. Kalau untuk harga cabai Pak? Harga cabai yang cabai rawit merah 120 kilo. Selain dikeluhkan pedagang, kenaikan sayuran terutama cabai juga membuat konsumen terutama ibu rumah tangga dibuat pusing mengatur ulang keuangan rumah tangga mereka. Mereka terpaksa harus menyiasati kenaikan harga bahan pangan dengan cara mengurangi jumlah pembelian hingga 50% agar kebutuhan lainnya bisa terpenuhi. Ya berat sih, ya bingung kita masak apa, ya banyak. Kadang-kadang saya jarang masak, beli makan jadi gitu.
Ya paling kalau beli ya nggak sampai sekilo apa, dikit. Kalau bisa mah diturunin gitulah. Cara mensiasatinya Bu, biar ngeluarin uang banyak, gimana caranya belanja dikurangin atau gimana gitu? Ya dikurangin lah belanjanya, aturan biasanya banyak, jadi dikit sekarang mah. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah turun tangan dan memberikan solusi yang tepat agar mereka tidak terbebani dengan kenaikan harga bahan pangan jelang Ramadan. Dari Tangerang, Berita Nasional TV melaporkan. Kita beralih ke informasi menarik lainnya pemirsa. Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS 2026 tidak hanya menjadi ajang unjuk gigi teknologi kendaraan listrik terbaru, namun juga menjadi magnet bagi para penikmat musik tanah air. Kemeriahan Indonesia International Motor Show 2026 tahun ini memang terasa berbeda. Penyelenggara benar-benar mewujudkan konsep sportainment, di mana batas antara gaya hidup, hobi otomotif, dan apresiasi musik melebur menjadi satu. Daya tarik pada Selasa 10 Februari 2026 terfokus pada panggung Infinite Life. Kehadiran musisi papan atas seperti Fist yang disusul oleh Hindia, menjadi bagian dari konsep sportainment yang diusung untuk menarik minat generasi muda. Tidak sedikit dari mereka yang datang sejak sore hari untuk melihat-lihat unit kendaraan terbaru sebelum berakhir di depan panggung utama. Dua pilar musik indie tanah air, Fist dan Hindia, menjadi bintang utama di panggung Infinite Life. Menariknya, kedua aksi panggung ini sama-sama digawangi oleh Baskara Putra, yang diprediksi akan memberikan energi ganda bagi para penonton di tengah suasana pameran otomotif yang futuristik. Dari Jakarta, Satria melaporkan untuk Berita Nasional TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat jajanan legendaris es gabus. Tetaplah di Berita Nasional Malam. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, fenomena es gabus kembali mencuri perhatian publik setelah viralnya kreasi es gabus berbahan spons di media sosial. Meskipun sempat tergerus zaman, jajanan legendaris yang sudah ada sejak masa kolonial ini kembali dibicarakan karena teksturnya yang unik dan menyimpan sejarah panjang. Ini namanya es gabus, masa gitu aja nggak tahu. Es gabus atau yang sering disebut sebagai es kue merupakan jajanan jadul yang dipercaya sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Meski asal daerahnya masih menjadi perdebatan antara Yogyakarta atau Pontianak, jajanan ini telah menemani masa kecil banyak generasi di Indonesia. Penggunaan tepung hung kue sebagai bahan utama menunjukkan adanya pengaruh kuat dari budaya Tionghoa. Nama hung kue sendiri diambil dari istilah Tionghoa yakni hun kue yang memberikan tekstur kenyal dan lembut pada es sehingga terasa seperti gabus saat digigit. Dulu es gabus sangat mudah ditemukan di depan sekolah dan dijajakan keliling menggunakan sepeda maupun gerobak. Harganya yang murah, warna-warni yang menarik, serta varian rasa seperti pandan dan coklat membuatnya sangat diminati di negara tropis seperti Indonesia. Kini meskipun penjual keliling sudah sulit ditemukan, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah untuk bernostalgia. Bahan-bahannya yang sederhana dan proses pembuatannya praktis, membuat es gabus tetap eksis di tengah gempuran kuliner modern. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi kriminal pemirsa. Dua orang pria bertopeng membobol sebuah toko grosir di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku masuk ke dalam toko dengan cara menjebol ventilasi jendela kaca dan menggasak sejumlah barang berharga. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Kini kasus tersebut telah ditangani oleh kepolisian setempat.
Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dua orang pria saat mencuri di sebuah toko grosir di Desa Pakato, Kecamatan Bonto Baranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui masuk ke dalam toko dengan cara menjebol ventilasi serta menggunakan alat bantu tali dan tangga. Selama beberapa jam beraksi, kedua pelaku berhasil membawa kabur ratusan barang dagangan yang nilainya ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Aksi pencurian ini pertama kali diketahui oleh pemilik toko saat melihat kondisi barang yang sudah berantakan dan banyak yang hilang. Setelah memeriksa rekaman CCTV, korban baru menyadari jika tokonya telah dibobol oleh dua orang pria yang menggunakan topeng dan masker. Lewat mana Ibu Haji anunya? Lewat di belakang di ventilasi. Ada berapa orang yang kita lihat di CCTV? Kalau kuliah itu 2 orang di. Apa-apa saja diambil Ibu Haji? yang paling banyak ambil itu pop ice sama minuman. Banyak ambil Milo apa? Oh, banyak Bu di. Sama kopi-kopi. Sama kopi Bu. Ada uang tidak, uang tunai Bu? Tidak kasih. Karena mungkin tahu tidak ada uang dikasih atau bagaimana. Oh begitu Bu di. Kira-kira kerugiannya berapa banyak? Kalau yang sudah kuhitung itu baru hampir 16, tapi yang belum kuhitung masih banyak. Kira-kira kisaran berapa? Lebih dari 30. Lebih 30 juta Bu di. Terlapor dalam hal ini masih dalam penyelidikan kami, namun ada bukti visual yang diberikan atau diperlihatkan oleh korban dan juga sudah diambil oleh penyidik kami, yaitu rekaman CCTV, dan sangat terlihat jelas pelaku yang melakukan atau membobol daripada tempat korban. Unit Reskrim Polres Goa yang menerima laporan korban hingga kini masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengidentifikasi kedua pelaku. Pemilik toko berharap pihak kepolisian dapat secepatnya menangkap para pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemirsa, video aksi premanisme yang melakukan pemalakan sopir truk yang terjadi di Jalan Kayu Tinggi Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Aksi ini pun langsung ditanggapi oleh Polsek Cakung dengan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Terkait viralnya aksi premanisme yang dilakukan seorang pria terhadap sopir truk di Jalan Kayu Tinggi Cakung, Jakarta Timur, Satuan Reskrim Polsek Cakung langsung bergerak cepat dan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Terlihat dalam rekaman video di media sosial pelaku merampas uang dan handphone serta kartu e-tol yang berada di dashboard mobil dan mengancam sang sopir dengan menggunakan sebilah pisau. Sang sopir hanya bisa pasrah, barang-barangnya dirampas pelaku. Kejadian ini pun terekam kamera pengendara lain dan viral di media sosial. Mendapat laporan masyarakat, tim Reskrim Polsek Cakung langsung bergerak cepat dan mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa handphone, jam tangan, kartu e-tol, dan sejumlah uang. Pelaku yang berinisial MS ini diamankan di daerah Cakung, Jakarta Timur. Januari 2026 ada kejadian viral di media sosial, di Instagram maupun TikTok terkait kejadian suras, pencurian yang kekerasan, dengan modus si pelaku ini menodongkan senjata tajam untuk mengambil handphone maupun kartu tol dan berupa uang tunai. Untuk pelaku sendiri saat ini sudah diamankan bagaimana? Untuk pelaku sudah diamankan di Polsek Cakung di ruang tahanan. Sekarang masih dalam proses penyidikan. Pak, ketika informasi yang kita dapat, si pelaku ini sedang nongkrong di suatu tempat di kafe, langsung tim mendengar informasi tersebut langsung bergerak dan langsung diamankan di kafe tersebut. Kenakan dengan pasal 49 KUHP atau pasal 482 KUHP tahun 2023. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal pencurian dan pemerasan pasal 479 KUHP atau pasal 482 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV terjadi di sebuah masjid di Desa Jadimulya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kejadian tersebut terjadi saat berlangsungnya sholat maghrib berjamaah. Tak tanggung-tanggung, 3 motor terparkir jadi sasarannya.
Di Iwan kayaknya kena tuh wajahnya. Iwan kan ada CCTV juga. Itu nggak pakai masker dah. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah masjid di Desa Jadimulya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Aksinya tersebut terekam jelas lewat kamera pengawas CCTV. Satu orang sebagai eksekutor, sedangkan satu orangnya menunggu tak jauh di lokasi. Tak tanggung-tanggung, kawanan maling tersebut mengincar motor yang tengah terparkir di halaman masjid saat para pemiliknya yang merupakan jemaah masjid tengah melangsungkan sholat maghrib berjamaah. Dengan merusak kunci motor, kawanan maling berhasil membawa kabur satu motor, sedangkan dua motor terselamatkan meskipun dengan kondisi kunci motor sudah jebol. Ada tiga. Ada tiga yang berhasil dibawa Yang berhasil dibawa tuh satu motor warna merah. Satu motor. Tapi yang ini sudah dalam keadaan sudah dirusak juga. Sudah dirusak. Berapa orang Pak yang kelihatannya berapa orang yang kerekam? Kalau wajahnya yang kerekam satu orang, yang satu nunggu di pojok sana di ujung gang, ya standby, yang satu beraksi mulai dari sana. Sementara itu, saat ini korban telah melaporkan kejadiannya ke Polsek Gunung Jati, Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan penting bagi TNI dan Polri untuk menjaga kepercayaan rakyat sebagai kekuatan utama bangsa. Pesan tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan TNI dan Polri sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran pembangunan nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan agar anggota TNI dan Polri terus menjaga kepercayaan rakyat sebagai fondasi kekuatan bangsa. Pesan tersebut menjadi simbol sinergi kelembagaan sekaligus wujud komitmen negara dalam memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengutip pernyataan Presiden usai mengikuti rapat pimpinan TNI dan Polri di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 9 Februari 2026. Presiden menekankan kekuatan bangsa sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan rakyat kepada negara. Dalam arahannya, Presiden juga mengingatkan agar TNI dan Polri terus memperkuat postur, pertahanan, dan keamanan, serta menjadi institusi yang dekat dengan masyarakat. TNI diharapkan menjadi tentara rakyat dan Polri menjadi polisi rakyat yang mampu memberikan perlindungan dan rasa aman secara nyata. Ya, intinya agar masing-masing memperkuat postur pertahanan dan juga ada hal yang sangat penting sekali saya tadi, bahwa kekuatan bangsa ini terletak pada trust rakyat ya kepada negara. Jadi TNI dan Polri pun TNI harus menjadi tentara rakyat, polisi pun harus menjadi polisi rakyat. Ada yang spesifik buat Polri, TNI ya untuk menjaga situasi Kamtipmas, situasi geopolitik kita agar pembangunan kita bisa tetap berjalan dengan lancar. Saya kira itu yang paling utama. Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Sinergi TNI dan Polri dinilai menjadi kunci untuk menjaga situasi Kamtipmas dan kondisi geopolitik tetap kondusif agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan ada dialog interaktif tentang pencerahan KUHP dan KUHAP. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Ya, pemirsa, pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru sejak 2 Januari 2026. Kebijakan ini menandai babak baru penegakan hukum di Indonesia dengan pendekatan yang lebih modern, berkeadilan, dan menjunjung hak asasi manusia. Dan untuk membahas implikasi serta dampaknya bagi masyarakat, ini kita telah tersambung bersama kami Bapak Ari Tuanggoro, Wakil Sekretaris Umum Majelis Hukum HAM Pengurus Daerah Muhammadiyah atau Wasekum MHH PDM Kabupaten Bekasi. Selamat malam Pak Ari. Iya, malam Mbak. Selamat malam.
Oke, Pak Ari, langsung saja nih ya Pak, kita membahas KUHP dan KUHAP yang sudah berlaku sejak 2 Januari kemarin. Pak Ari, dengan telah berlakunya KUHP nasional dan juga KUHAP baru, boleh nih Pak, apa sebenarnya fungsi utama dan manfaat paling nyata yang bisa langsung dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sejak berlakunya KUHAP dan KUHP baru tersebut, Pak? Ya, baik Mbak, terima kasih. Jadi fungsi dan manfaat untuk masyarakat umum atau publik adalah jelas dalam penerapan KUHP maupun KUHAP ini. Pertama adalah kepastian hukum, Mbak. Kepastian hukum dan atau law enforcement dan penegakan hukum, Mbak. Begitu. Nah, kenapa kita harus memahami bahwa dalam proses hukum itu ada kebijakan-kebijakan berbagai aturan-aturan resmi, formil yang diterapkan dalam proses beracara di pengadilan, Pak. Gitu, Mbak. Okay. Ya, tapi Pak Ari, banyak masyarakat nih Pak yang mungkin masih awam atau masih menyamakan KUHP dan KUHAP. Bisa Bapak jelaskan secara sederhana namun mendasar sebenarnya apa perbedaan peran KUHP dan KUHAP dalam sistem hukum pidana kita, Pak? Iya, baik Mbak. Kalau KUHAP, Mbak, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan penerapan hukum, kitab suatu hukum yang dari aspek material, Mbak. Dari menyangkut mengenai betul, secara material, Mbak. Jadi dari aspek tindakan pidananya apa, berikut sanksinya, Mbak. Sedangkan kalau KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya itu bicara mengenai aspek formilnya, Mbak. Tentang proses beracaranya, Mbak. Penerapan dari tindak pidana tersebut bagaimana? Misalnya kita bicara tentang penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, penyidikan sampai penuntutan umum dan pemeriksaan di persidangan, Mbak. Bahkan sampai eksekusi atau putusan pengadilan, Mbak. Jadi secara singkat, Mbak, kalau KUHP itu bicara aspek materialnya, sedangkan KUHAP itu dari aspek formilnya, Mbak, itu begitu. Oke, jadi perbedaannya antara material dan formil ya sebenarnya, jadi cukup berbeda jauh ya Pak ya, tidak bisa disamakan. Ya, baik Pak Ari, pemerintah menyebut ini sebagai era baru penegakan hukum yang lebih manusiawi gitu ya. Menurut Pak Ari sendiri, di bagian mana Pak KUHP dan KUHAP baru ini benar-benar membawa perubahan signifikan atau yang benar-benar mungkin bisa membawa perubahan signifikan dibanding dengan aturan lama, begitu Pak? Ya, baik Mbak. Sedikit saya flashback ke belakang, Mbak ya. Penerapan KUHP maupun KUHAP ini memang merupakan terobosan signifikan, terobosan positif bagi perkembangan hukum di negara kita, Mbak. Khususnya hukum acara pidana maupun hukum pidana, Mbak ya. Di KUHP maupun KUHAP lama itu hegemoni aparat itu lebih sangat dominan. Hukum pidana itu diterapkan sebagai punishment, sebagai putusan hukuman, punishment, Mbak. Sedangkan di KUHP maupun KUHAP baru ini, Pak, lebih kepada fokus penegakan hukum dan perlindungan hukum, Mbak. Lebih kepada due process of law. Maksudnya apa? Bahwa aspek proses hukum dan HAM itu lebih junjung tinggi. Itu begitu, Mbak. Misalnya ada pemaafan hakim, ada keadaan restoratif, dan Mbak, termasuk menyangkut masalah agenda-agenda lain dalam KUHP, misalnya di pasal 34 KUHP ada disebut tentang unsur pemaaf atau not wait, dan juga ada overmark. Jadi ada hal tertentu yang merupakan sebagai terobosan hukum sangat signifikan, Mbak. Itu begitu. Oke, nah ini cukup menarik terkait hukum, Pak Ari. Apakah sebenarnya regulasi baru ini mampu menjadi solusi hukum yang lebih adil, baik bagi masyarakat umum maupun bagi mereka yang sedang berhadapan dengan proses hukum, kalau tadi seperti yang Pak Ari jelaskan? Ya, baik Mbak. Kita harus optimis, Mbak, tentang penerapan KUHP maupun KUHAP yang baru ini, Mbak. Kenapa optimis? Sebab ini adalah acuan hukum pidana kita yang sangat signifikan, sangat melindungi hak-hak person yang berhadapan dengan hukum. Ya, ini dalam arti tersangka maupun terdakwa. Ya, Mbak ya. Tersangka terdakwa itu, Mbak, sangat dilindungi oleh undang-undang dalam KUHP tersebut, Mbak. Dan bahkan yang dalam KUHP maupun KUHP lama itu peran atau hegemoni aparat lebih sangat tinggi, lebih dominan. Sekarang sudah tidak berlaku lagi, Mbak. Ada peran aktif advokat, penasihat hukum, pembela itu lebih dominan, Mbak. Lebih dikedepankan. Fungsinya apa? Untuk melindungi, menjaga hak hukum tersangka maupun terdakwa, Mbak. Itu diatur di pasal 149 KUHP. Dan maupun 149 KUHP, Mbak. Itu ada semua, Mbak. Begitu. Oke, jadi sebenarnya banyak ya perlindungan untuk masyarakat ya, begitu ya Pak Ari ya? Banyak, Mbak. Banyak. Lebih signifikan, Mbak, perkembangannya. Oke, baik Pak Ari, KUHP nasional ini menggeser pendekatan pemidanaan dari retributif ke restoratif. Nah, Pak Ari, sejauh mana pendekatan ini dapat menjawab persoalan klasik, Pak? Misalnya seperti keadilan bagi korban sekaligus perlindungan hak pelaku. Betul, baik Mbak. Jadi seperti tadi saya utarakan di awal, KUHP lama itu lebih mengarah kepada keadilan retributif, Mbak, yang lebih kepada punishment, Mbak, pemidanaan.
Nah, sedangkan di dalam KUHP baru ini maupun KUHP baru ini, sebenarnya Mbak, semangatnya itu lebih ke pemaafan. Jadi faktor-faktornya banyak, Mbak. Tadi seperti saya bilang, ada unsur pemaafan hakim di dalam pasal 54 KUHP baru. Kemudian ada pasal tentang unsur pembelaan, pasal 34 maupun pasal 42, Mbak, tentang Norwid maupun overmah. Nah, termasuk juga, Mbak, dalam hal tersebut ini peran serta aktif pembela, nasihat hukum atau advokat, Mbak, yang saat di KUHP maupun KUHP lama tersebut sering diabaikan, ya Mbak ya. Nah, di dalam KUHP maupun KUHP baru ini, itu peran penasihat hukum pembela itu benar-benar dimaksimalkan. Dan yang perlu digarisbawahi, Mbak, penasihat hukum maupun advokat di KUHP baru ini memiliki hak imunitas, Mbak. Baik saat dia berada di dalam ruang persidangan maupun di luar persidangan. Fungsinya apa, Mbak? Saat advokat atau penasihat hukum tersebut berada di luar persidangan, dia dibebaskan dari tanggung jawab atau maupun tuntutan pidana maupun perdata saat dia melaksanakan profesinya, Mbak, sebagai officium nobile atau profesi mulia seorang advokat, Mbak, dalam menjaga hak hukum tersangka maupun terdakwa, Mbak. Itu begitu. Oke, baik. Berarti ada perlindungan juga bagi advokat dan juga terdakwanya begitu ya. Pak Ari, selanjutnya dalam konteks perlindungan warga, selanjutnya dalam konteks perlindungan warga negaranya sendiri, seberapa maksimal KUHP dan KUHP baru ini memproteksi hak-hak masyarakat, terutama dari potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum? Mohon maaf, Mbak. Oke, mohon maaf. Jadi kalau untuk perlindungan kepada masyarakat umum, Mbak ya, KUHP ini maupun KUHP ini yang terbaru nih, Mbak ya, itu jelas melindungi seorang yang berhadapan dengan hukum. Entah dia dalam posisinya, dalam konteksnya sebagai tersangka maupun terdakwa. Masyarakat yang berhadapan dengan hukum sebagai tersangka atau terdakwa itu punya perlindungan hukum dan pengakuan hak asasi manusia, Mbak. Tadi saya bilang, dari kadar retributif yang lebih ke punishment, penghukuman, sekarang hak-hak asasi mereka, hak hukum mereka dikedepankan, diakomodir. Begitu, Mbak. Seperti tadi di pasal 34 tentang Norwid atau unsur pemaaf. Seperti kita cermati, kita lihat flashback ke belakang kasus di yurisdiksi Sleman, Mbak, masalah jambret. Itu otomatis dalam KUHP baru itu sudah disebut tentang pasal 34 atau unsur pemaaf atau unsur pembenar. Sedangkan di KUHP lama hanya ada namanya overmach. Nah, di KUHP baru ini, Mbak, antara unsur pemaaf, Norwid itu maupun dengan overmach itu sama-sama digabungkan, Mbak. Itu suatu terobosan hukum yang sangat signifikan dalam penerapan hukum pidana Indonesia, Mbak. Itu begitu. Wow, berarti signifikan sekali ya perubahannya ya, Pak Ari. Pak, bicara betul, soal Mbak. KUHP baru ini kan juga memperkuat aspek transparansi seperti penggunaan rekaman visual dalam penyidikan ya. Nah, menurut Pak Ari sendiri, apakah langkah ini cukup efektif untuk mencegah praktik pelanggaran HAM dalam proses hukum? Iya, betul, Mbak. Jadi dalam KUHP sendiri, Mbak, maupun KUHP di pasal 235 maupun pasal 83 itu ada tambahan untuk alat bukti, Mbak. Di KUHP lama itu alat bukti itu hanya sebatas saksi korban. Faktanya apa? Bukti digital maupun bukti karya ilmiah masuk ke dalam KUHP atau hukum, Mbak. Yang di zaman KUHP lama itu tidak dimasukkan, Mbak. Di KUHP baru ini sudah dimasukkan bukti digital maupun bukti karya ilmiah sebagai alat bukti yang sah di pasal 235. Itu poin pertama, Mbak. Saat ini, Mbak, di KUHP baru ini penyadapan itu tidak boleh serta-merta seenaknya sendiri oleh aparat terkait yang zaman dulu disebut keadilan retributif, lebih ke punishment. Sekarang, Mbak, untuk penyadapan itu harus wajib izin pengadilan tertentu, Mbak, pengadilan setempat, dan diatur tegas dalam pasal 83 KUHP, Mbak. Itu begitu, Mbak. Oke, jadi walaupun ada peraturan baru, tetap aja ada peraturan yang lebih tegasnya lagi ya, Pak ya. Pak, KUHP ini juga mengakomodasi nilai lokal, adat, dan budaya Indonesia ya, Pak. Ketentuan sensitif seperti hubungan di luar perkawinan juga kini menjadi delik aduan begitu. Nah, bagaimana Pak Ari melihat keseimbangan antara perlindungan moral masyarakat dan perlindungan ranah private warga negara, Pak? Oke, baik, Mbak. Pertanyaan cukup bagus sekali, Mbak ya. Sebetulnya kalau bicara masalah sinergitas, irisan antara KUHP baru dengan hukum-hukum adat ya, Mbak ya, atau kita bicara living law, itu sudah diatur dalam KUHP yang baru ini, Mbak, di pasal 2, Mbak, di KUHP baru ya, Mbak ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Nah, fungsinya, Mbak, termasuk juga mengenai masalah nikah siri yang menjadi kontroversi saat ini, Mbak. Sebetulnya, Mbak, esensi atau substansi dari KUHP baru ini bukan mengatur atau bukan melarang nikah sirinya, Mbak, bukan.
justru melindungi hak-hak para pihak tersebut. KUHP baru itu mengatur bahwa tidak boleh ada pernikahan di luar pernikahan yang ada. Jadi larangan-larangan pernikahan itu harus dikedepankan, Mbak. Tidak boleh ada orang menikah melanggar aturannya. Ya, ini aturannya apa? Dia menikah dengan suami orang atau dengan istri orang. Itu tidak boleh, Pak. Dan itu masuk ranah delik pidana, Mbak. Itu begitu. Justru fungsi negara ini menjaga, melindungi warga negaranya, Mbak. Kenapa? Karena kita tahu apabila dalam pernikahan tersebut pihak yang dirugikan itu siapa? Yaitu istri siri, Mbak ya, istri di bawah tangan maupun anak-anak, Mbak. Walaupun dalam putusan MK anak di luar nikah tetap mendapat waris, tapi sangat lemah posisinya, Mbak. Itu begitu. Oke, jadi peraturan yang ini berarti betul ya, tepat begitu ya Pak Ari ya? Justru melindungi, Mbak, melindungi negara-negara, betul. Oke, Pak Ari, selanjutnya pemerintah, tadi kita sempat berbicara ya, pemerintah menerapkan prinsip non-retroaktif dalam masa transisi. Pak, apakah menurut Pak Ari sendiri aturan ini sudah memberikan kepastian hukum yang cukup, khususnya bagi perkara yang sedang berjalan? Sudah cukup, Mbak, itu transisi, Mbak. Seperti beberapa kasus yang saya cermati, Mbak ya, dan beberapa perkara yang saya tangani di beberapa pengadilan negeri setempat, Mbak ya, entah Cikarang maupun di Bogor, Cibinong, itu beberapa perkara yang saya tangani ini, Mbak, berlaku terjadi sebelum KUHP baru maupun KUHP baru diberlakukan, Mbak. Nah, otomatis diperlukan masa transisi. Nah, asas retroaktif ini yang diterapkan oleh pemerintah itu sangat membantu, Mbak. Agar kenapa? Baik para penegak hukum, 4 pilar hukum tadi, Mbak, penyidik atau polisi, penuntut umum atau jaksa, majelis hakim maupun pembela, penasihat hukum atau advokat tidak gamang, Mbak. Itu harus ada asas masa transisi tersebut, Mbak. Itu begitu. Oke, jadi butuh transisi. Oke, betul. Pak Ari, setelah KUHP dan KUHAP baru berjalan ya sekitar 1 bulan berarti ya ini ya, mulai terlihat ya, tadi kita sudah sempat bahas yang kasus di Sleman ya, contoh penerapannya di lapangan, misalnya penghentian perkara pidana terhadap seorang guru di Jambi, serta penghentian kasus ringan di Sleman yang tadi sudah Pak Ari sebut. Nah, apakah ini yang dinilai lebih tepat dan diselesaikan tanpa proses pidana panjang? Selain itu, ada juga KPK nih Pak, yang juga tidak lagi menampilkan tersangka ke publik sebagai bentuk penghormatan terhadap azas praduga tak bersalah. Menurut Bapak, Pak Ari ya, apa makna perubahan-perubahan ini bagi wajah penegakan hukum ke depan, khususnya bagi masyarakat kecil? Ya, baik, Mbak. Saya melihat, Mbak, mencermati bahwa dengan penerapan KUHP maupun KUHP baru ini yang sangat melindungi hak tersangka maupun terdakwa, Mbak ya. Kita bukan melindungi tindak pidana mereka, tidak. Tapi kita melindungi, menghormati, menghargai hak asasi mereka, Mbak. Walaupun mereka sebagai status tersangka maupun terdakwa, mereka tetap mempunyai kepastian hukum yang sama dengan orang lain, Mbak. Itu begitu, Mbak. Nah, fungsinya seperti kasus Polres Sleman atau segala macam, itu tetap harus kita jaga, kita kawal, Mbak. Ya, Mbak ya. Nah, kalau proses Sleman itu tadi berlaku asas retroaktif atau transisi. Kita harus ingat, Mbak, saat proses Polres Sleman itu berjalan, kasus jabret di Sleman itu berjalan, itu belum diberlakukan KUHP baru. Tadi seperti di awal saya bilang, ada prinsip konsep overmah. Nah, saat diberlakukan KUHP baru, otomatis diberlakukan transisi. Berlaku juga pasal 34 non-wet maupun overmah tadi, Mbak. Itu begitu. Nah, kedua, mengenai masalah pemaafan hakim. Nah, ini fungsinya, Mbak. Nah, kita harus cermati juga, Mbak, kita garis bawahi bahwa di dalam KUHP baru ini maupun KUHP baru ini, selain ada unsur pemaafan hakim, Mbak, di pasal 54, itu juga ada namanya keadilan restoratif maupun adanya pidana alternatif, Mbak. Fungsi pidana alternatif itu seperti misalnya kerja sosial, minimal 8 jam sampai 240 jam, atau sekitar 6 bulan. Kemudian pengawasan. Pengawasan itu berarti bermaksud apa, Mbak? Tidak semua tindak pidana itu, tidak semua pelaku pidana itu bisa masuk penjara, bisa diawasi atau melakukan kerja sosial. Syaratnya apa, Mbak? Dia diputus di bawah 6 bulan, ancaman hukumnya di bawah 5 tahun. Itu sangat menghargai, melindungi, menghormati hak asasi manusia. Siapapun itu orangnya, Mbak. Entah tersangka ataupun terdakwa, Mbak. Itu begitu. Oke, tapi Pak, mungkin masih banyak pro dan kontra ya terkait dengan peraturan ini. Ada yang menyatakan bahwa kalau bersalah ya harusnya tidak dilindungi atau sebagainya. Mungkin terakhir Pak Ari, apa harapan dan himbauan Bapak baik kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat agar penerapan KUHP dan KUHAP baru ini bisa benar-benar berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan seperti yang tadi sudah saya sebutkan? Ya, baik, Mbak. Kalau saya pribadi melihat, menganalisa, memang sekarang ini, Mbak, sejauh ini, baru 2 bulan ini, banyak APH, aparat penegak hukum itu masih agak bimbang, galau, Mbak, agak gamang, Mbak, menyikapi masa transisi ini. Tapi pesan saya, Mbak, kepada seluruh proses, kita tetap optimis bahwa seluruh APH, baik itu penyidik, polisi, penuntut umum, jaksa,
majelis hakim maupun advokat sendiri sebagai penasihat hukum tetap maksimal menjalankan KUHP maupun KUHP terbaru ini, Mbak. Dan di poin sebaliknya, Mbak, di mata masyarakat, saya berharap agar masyarakat tetap optimis bahwa penerapan dan melaksanakan hukum ini dijalankan dengan baik. Masyarakat tidak perlu cemas, tidak perlu risau, justru dengan penerapan KUHP maupun KUHP ini, partisipasi dan pelindungan hak asasi manusia itu kepada publik, pada masyarakat umum itu sangat diperhatikan, Mbak. Perpindahan, pergeseran dari keadilan retributif yang lebih punishment, lebih berfokus pada penghakiman, penghukuman, berubah menjadi unsur pemaafan, Mbak. Itu begitu, Mbak. Jadi masyarakat tetap harus optimis bahwa ini bertujuan untuk justru melindungi masyarakat itu sendiri, Mbak. Itu begitu. Oke, baik kalau begitu Pak Ari, terima kasih nih pencerahannya terkait KUHP dan juga KUHAP. Semoga banyak masyarakat yang mungkin masih awam jadi bisa lebih mengerti begitu ya. Karena memang seperti yang Habibur Rahman sampaikan bahwa harus dimengerti dulu sebenarnya isinya ya Pak ya. Baru baik, bisa. Mbak, terima kasih. Betul. Baik Pak Ari, selamat malam dan terima kasih. Ya, pemirsa pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menandai perubahan mendasar sistem hukum pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum sekaligus pemahaman serta partisipasi aktif masyarakat. Dan tetaplah bersama kami, pemirsa di Berita Nasional Malam, karena kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, kawasan wisata Gunung Bromo tidak hanya menawarkan keindahan matahari terbit yang memukau. Kini para wisatawan dapat menikmati sensasi sarapan dan menyesap kopi di tengah hamparan perbukitan hijau yang berselimut kabut tipis. Terletak di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, destinasi kuliner Pondok Kentang Bromo menjadi pilihan favorit baru bagi pelancong yang mendambakan ketenangan. Menikmati udara sejuk pegunungan kini semakin lengkap dengan hidangan lezat khas lereng Bromo. Pondok Kentang Bromo hadir menawarkan konsep tempat makan dengan pemandangan alam yang begitu eksotis. Sejauh mata memandang, pengunjung akan dimanjakan dengan panorama perbukitan hijau yang menyegarkan pikiran dan jiwa. Bagi para pecinta fotografi, setiap sudut di tempat ini merupakan latar yang sempurna untuk bersuah foto. Suasana tenang dengan kabut tipis yang sesekali lewat memberikan kesan seolah sedang berada di atas awan. Tak heran, lokasi ini kerap menjadi titik singgah utama bagi wisatawan setelah lelah mengejar momen sunrise di penanjakan. Soal operasional, tempat ini sangat ramah bagi pengunjung yang ingin datang lebih awal maupun di sore hari. Pada hari biasa atau weekday, kafe ini mulai melayani pelanggan sejak pukul 8.30 pagi hingga pukul 5 sore. Sementara pada akhir pekan, jam operasional diperpanjang mulai pukul 7.30 pagi hingga pukul 8 malam. Lokasinya yang strategis di Jalan Raya Bromo, Desa Wonokerto, membuatnya mudah diakses oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Perpaduan antara cita rasa kuliner yang otentik serta kemegahan alam ciptaan Tuhan menjadikan Pondok Kentang Bromo sebagai destinasi yang wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya saya akan mengajak Anda ke Puncak Bogor, pemirsa ya. Kawasan Puncak Bogor kembali menghadirkan tempat nongkrong unik bagi para pecinta alam yang ingin menikmati suasana hutan pinus sekaligus kulineran tanpa batas waktu. Bernama Kembali ke Alam, kafe ini menjadi viral karena menyajikan konsep terbuka yang menyatu dengan keasrian hutan Citamiang. Bagi Anda yang mencari tempat nongkrong dengan suasana berbeda, kafe Kembali ke Alam di kawasan Wonderful Citamiang bisa menjadi pilihan yang tepat. Terletak di tengah deretan pohon pinus yang rindang, tempat ini menawarkan udara sejuk khas pegunungan yang jauh dari polusi kota. Tidak perlu khawatir tentang jam operasional karena tempat ini buka selama 24 jam non-stop.
Pengunjung bisa datang kapan saja, baik untuk sarapan pagi yang segar maupun menikmati suasana malam yang syahdu dengan hiasan lampu gantung di sela pepohonan. Menu yang ditawarkan pun cukup beragam, mulai dari aneka kopi, hidangan resto, hingga paket grill yang sangat cocok dinikmati bersama teman atau keluarga. Untuk yang ingin bermalam, tersedia pula fasilitas penginapan dengan harga dan paket yang dapat dicek melalui kontak layanan pelanggan. Lokasinya yang berada di Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, membuat kafe ini mudah diakses, namun tetap terasa seperti hidden gem. Kombinasi antara kuliner lezat dan pemandangan alam yang asli menjadikannya destinasi favorit baru di Kabupaten Bogor. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Berita Nasional malam. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.